nanti Ilmu kesaparan udah ini. yang tertinggi. Dan kepada Mas Dita selaku tuan rumah, Mas Haris Pemerintahan. Oh, Unsur dari pemerintahan yang mewakili Pak Lurah. terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Ini Sebagai tuan rumah dan Iya. Mas Kias selaku kancane lek ora mobil dari wakil pemerintahan Desa Kalipai yang menyempatkan waktunya. Sebenarnya tadi dia ya baru saja mengawal keberadaan mertua dan istrinya dari Malang sampai Banyuwangi yang bertugas sebagai driver. bus. Ini loh. Pengasuh nggak paham jamaah yang Dan saya yakin mas-mas yang ada di sini semuanya orang-orang hebat, orang-orang penting, orang-orang sibuk. Tapi dalam malam hari ini bisa menyempatkan waktunya. Semoga langkah kita menuju majelis ini mendapatkan kebaikan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang kedua kalinya, salawat salam terus kita berada di masjid kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah selaku pimpinan umat Islam, pimpinan kita juga. Semoga kita dapat menjalankan apa yang disunah-sunahnya sehingga kita dapat syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Yang selanjutnya di sini saya akan menyampaikan satu ayat dari surat An-Naml ayat yang ke-18 yang isinya yang bunyinya yang lafadznya ya, lafadz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza ataw ala wadin naml qalat namlatu ya ayyuhan namlu namlu dkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yasmurun. Surat An-Naml ayat surat yang ke-27 ayat yang ke-18 dan selanjutnya 19 nanti selanjutnya, yang artinya kurang lebih ini satu kisah dari perjalanan Nabi Sulaiman dan para tentaranya, yang artinya hingga ketika mereka rombongan dari Nabi Sulaiman sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadarinya. Terus ayat yang kedua, ayat yang selanjutnya adalah ayat 19 dari surat yang sama masih. Fatabassama, maaf karena faktor ini tadi kurang jelas, mungkin ada yang salah bisa diperjelas, diingatkan. Fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi awzidni an askura nikmatakal ladzi an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Maka Nabi Sulaiman menjawab, maka dia Sulaiman tersenyum lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu, dan dia berdoa, ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh.
Terus apa inti dari kalimat ini? Surat ini, ayat ini, saya pernah mendengarkan kajian dari Pak Mukhlis Laudin. Waktu itu beliau mengatakan bahwa dalam surat itu ada beberapa hewan, yang salah satunya adalah semut ini. Di sini apa kita belajar bagaimana cara tingkah laku semut itu. Semut itu kan setiap kali mungkin Mas Dita mempunyai apa yang semut yang Mas kenal dari semut agar tahu ya. Mungkin saya omong yang lain diam aja enggak ya. Mungkin Mas Dita ada apa yang dikenal dari semut yang sampai penting. Biasanya kalau ketemu itu saling Sapa. Oh ya. Sip. Itu saya menjadikan seorang Muslim, Muslimah, apabila bertemu kita bersalam. Mungkin Mas Haris? Iya. Sama. Sama. Oke. Mas Dias? Gotong royong. Gotong royong. Oke. Di situ gotong royong kan Islam juga menganjurkan salah satu adalah kita berjamaah. Kalau berjamaah kan ada yang lupa mengingatkan, itu lebih ringan. Kalau yang berat kita dulu bersama kan menjadi ringan. Mungkin Pak PDM ada yang Nyokotan. Jadi dari sifat yang dalam rangka mendidik itu kan Senggol dia gacok. Hah? Senggol gacok. Oh, dalam rangka Ngurusi tonggo kanca muslim gacok. sip. Dari sifat yang mencopot ya, pembelaan diri. Pembelaan diri. Jadi seorang muslim itu musuh jangan dicari, kalau ketemu jangan lari. Busi. Kata-kata hari kencang itu. Tapi ya saya sering mengaji pandangan Mas Lukman. Dia akhirnya Mas Tatotum, sekuat tenaga kita, sekuat kemampuan kita. Seperti apa? Karena apa? Kemampuan orang itu masing-masing. Beda tahapnya, tergantung niatnya, tergantung apa ya niatnya tadi. Terus untuk Pak PCF mungkin Sama. Kalau yang bersalaman di rokok. Terima kasih. Kita jadi kan hidup ya, pada ya santai saja lah. Terus di sini saya ingin sedikit mengutip dari Pak Ubus tadi yang dari semut itu. Kisah semut itu kan mengumpulkan makanan ya. Salah satunya mengumpulkan makanan untuk menjaga, menghidupi anak-anaknya. Ya, anak ada kelaparan. Terus apabila terjadi suatu gerakan, suatu kejadian, dan apapun semut itu, yang selamatkan pertama kali adalah apa ya? Anaknya, keturunannya, generasi penerusnya. Di sini intinya adalah kita disuruh berusaha dengan membaca, meneladani semut itu. Kita dianjurkan untuk yang paling utama adalah menyelamatkan generasi-generasi penerus kita, apakah itu anak cucu kita, adik kita, lingkungan kita, organisasi kita. Setelah kita baca dari semut, dan dia berani berkorban apapun demi generasi kita selanjutnya, anak-anak kita. Di sini kita sudah mempunyai anak semua, mempunyai keluarga. Kita kan kita direwangi tinggal isuk mulai sore sikil gawe ndas kayak sikil itu paling bahasane wong Jawa. Udah, intinya adalah ingin menyelamatkan generasi penerus kita.
Terus saya ingat kemarin di sini Mas Haris ya, kemarin kebajikan engkau dengan masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam golongan hamba-hambamu yang saleh. Ada satu cerita yang di situ ada apa ya, dari suatu kejadian, ada umat Islam yang dia bangga, dia ya, siapa yang nggak bangga kita masuk surga kan. Di surga itu masuk dengan pintu-pintu yang sesuai amalan kita. Amalan hamba itu masuk surga karena amalan sholat umpamanya. Dia bangga dengan sholatnya. Terus dia ditanya sama Allah, kenapa ditanya Allah, kenapa, dengan apa kamu masuk ke dalam surga ini? Saya beribadah dengan sholat ya Allah. Ya sudah, kalau begitu kamu keluarlah dari surga ini. Lah kenapa ya Allah? Kan saya sudah sholat. Kalau kamu masuk surga hanya dengan karena sholatmu, kamu tahu kan, sholatmu selama di dunia hanya minimal paling lama kalau sekarang 100 tahun sudah paling istimewa kan. Sedangkan panjangnya waktu antara dunia dan akhirat 1:1000, kalau nggak salah ya, mungkin 1000 atau berapa itu. Sedangkan kalau hanya 80 atau 100 tahun kita sholat, kita masuk surga mungkin nggak ada 1 hari dengan hitungan akhirat. Jadi kata Mas Haris kemarin, kita masuk surga hanya karena dengan rahmat Allah. Kalau kita hanya menggunakan apa amal ibadah kita yang kita laksanakan, kita di surga hanya sebentar. Itu hanya sebentar sekali. Terus rahmatnya Allah. Sudah lama ini. Terus habis Mas. Asik sudah 1 menit. Kira Kira-kira intinya di sini sesuai dengan ajakan Pak BDM dan Mas Haris selaku apa ya, kemarin MDMC kalau nggak salah ini, MDMC kabupaten itu. Alhamdulillah kami sebagai bidang dakwah yang ada di Kecamatan Tegal Bimo diingatkan, dibimbing, dibantu, diberi wawasan, didukung dan segalanya. Mungkin terima kasih atas segalanya. Untuk sementara mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan itu sudah paling maksimal. Mungkin Mas Haris dan Mas Sudres paham membaca Quran, salah-salah berarti nggak tahu membaca Al-Quran. Saya ya orang yang sering berinteraksi dengan orang lain seperti mereka, dia akan paham apa yang kita lakukan, apa kebiasaan kita. Insya Allah dia paham. So, psikolog kan sudah tahu kebiasaan orang itu dengan gaya bicara, tingkah laku, biasanya sudah paham. Mungkin hanya itu saja. Mohon maaf, saya sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.